belakangan ini tumbuh sikap anti-Arab di Indonesia. Arab digambarkan sebagai ancaman terhadap Indonesia yang pluralis. Ada seruan-seruan yang menyuruh orang Arab balik ke tanah asalnya. Ada pelecehan seperti penggunaan istilah wan abud terhadap para pria Arab. Ini sama sekali nggak sehat buat Indonesia. Saya misalnya baru saja memperoleh video pendek dengan judul Politik Identitas Keluarga Baswedan. Isinya penuh dengan kebohongan dan kekacauan fakta. Pembuat video ini jelas ingin menyerang Anies Baswedan dan kubu pendukungnya, tapi serangan dilakukan dengan semangat tujuan menghalalkan cara. Jadinya yang dilecehkan bukan Anies, melainkan keluarga Baswedan beserta warga keturunan Arab lainnya. Dan dalam isu ini, video ini lagi-lagi berbohong. Di situ digambarkan keturunan Arab di Indonesia tidak mendukung pendirian Indonesia. Dipaparkan di sana bahwa salah seorang pemuka Arab di masa pra-kemerdekaan Indonesia adalah Abdurrahman Baswedan. Dia adalah kakek dari Anies Baswedan. Menurut video ini, Abdurrahman adalah seorang pengkhianat Indonesia. Disebut di video itu, Abdurrahman mendirikan Partai Arab Indonesia pada 1934 untuk menegaskan identitas keturunan Arab yang memiliki kasta lebih tinggi dari pribumi. Menurut video ini juga, Partai Arab Indonesia dibentuk agar keturunan Arab di Indonesia diakui bukan sebagai pribumi, melainkan orang Arab di Indonesia. Fakta sejarahnya 180 derajat berbeda. Abdurrahman adalah seorang tokoh nasionalis tulen. PAI berdiri antara lain karena diinspirasi oleh tulisan Abdurrahman di sebuah harian di Semarang pada 1934 tentang orang-orang Arab. Ingat ya, 1934 ketika itu Indonesia belum berdiri. Dalam artikel itu terpampang foto Ayar Baswedan mengenakan belangkon. Dia mengajak keturunan Arab atau disebut sebagai Arab peranakan menganut asas kewarganegaraan ius soli, di mana saya lahir, disitulah tanah airku. Artikel yang berjudul Peranakan Arab dan Totoknya itu berisi anjuran tentang pengakuan Indonesia sebagai tanah air peranakan Arab. Beberapa poin terpenting dari tulisan Abdurrahman adalah: pertama, tanah air Arab peranakan adalah Indonesia. Dua, kultur Arab peranakan adalah kultur Indonesia Islam. Tiga, Arab peranakan wajib bekerja untuk tanah air dan masyarakat Indonesia. Dan terakhir, perlu didirikan organisasi politik khusus untuk Arab peranakan. Artikel itu ditulis Abdurrahman saat dia baru berusia 26 tahun. Seusai itu, Abdurrahman secara aktif mengkampanyekan gagasan tentang Indonesia dan posisi keturunan Arab sebagai bagian dari Indonesia. Tulisan itu disambut luas, dan pada Oktober 1934 berlangsung Konferensi Pemuda Keturunan Arab di Semarang. Dalam konferensi itu dikeluarkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang berisi: 1. Tanah air keturunan Arab adalah Indonesia. 2. Keturunan Arab harus meninggalkan kehidupan terisolasi. 3. Keturunan Arab harus memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Abdurrahman Baswedan dan PAI pro-Indonesia. Bahwa sekarang kita meragukan nasionalisme Anies, ya bisa-bisa aja. Tapi yang jelas kakeknya dan partai yang dibentuknya nasionalis tulen. Wah, ini off the record Anda saya. mau tanya ini memang bukan ini enggak apa namanya bukan yang bahas hal yang tadi nih. Ini ilmu ini sayang. Jadi menurut antum tentang Anies Rashid Baswedan seperti apa? Begini ya, saya hormat kepada orang yang menghormati dirinya. Orang akan menghinakan seseorang ketika dia menghinakan dirinya. Artinya tidak bisa menempatkan dirinya pada tempatnya. Tidak bisa melakukan sesuatu apapun pada proporsinya dan proporsional. Nah, sedangkan Pak Anies ini orang yang bangga akan jati dirinya. Bangga akan kediriannya. Ini orang yang saya sangat bangga. Karena apa? Bisa membanggakan negeri ini. Banyak calon-calon pemimpin yang tidak bangga akan dirinya. Ini buat saya sangat menjijikkan. Sosok pemimpin yang ketika masuk ke ranahnya orang Islam,
memasuk ke publik Islam, dia berpura-pura pakai pakaian Islam, pakai gamis, assalamualaikum, alhamdulillah, what the hell? Ada business. Ini pemimpin calon-calon yang sangat menjijikkan. Apakah orang seperti ini yang akan kita biarkan memimpin negeri ini, yang tidak bisa membuat keputusan jadi apa dirinya sendiri? Dia tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya. Dia tidak bisa memutuskan siapa dirinya. Sehingga namanya pun juga banyak aliasnya. Pak Anies Baswedan alias Anies Baswedan. Bukan Anies Baswedan alias Yoshinoya, alias whatever. No, Anies Baswedan alias Anies Baswedan. Saya Muhammad Ali Asgaf alias saya punya nickname Ama. Bukan saya Muhammad Ali Asgaf alias Yamaha, Yoshinoya alias, bukan. Ini terlalu banyak alias itu sehingga dia tidak bisa memutuskan siapa jati dirinya. Apakah orang yang tidak bisa memutuskan dirinya akan kita beri kekuasaan untuk memutuskan hidup kita? No. Jadi sosok Pak Anies Baswedan saya pikir sosok yang sangat otentik, yang akurat untuk bisa memimpin negeri ini. Karena beliau bangga akan keindonesiaannya. Beliau tidak ke Arab-Araban, beliau tidak ke Cina-Cinaan, beliau tidak ini, dan beliau tidak pernah mengurusin agama apapun. Kita pernah punya pemimpin dari agama tertentu yang bukan bekerja sebagai kapasitasnya seorang gubernur, tapi dia bekerja seolah-olah dia seorang imam yang mengurusin ayat-ayat Al-Quran, yang mengurusin kita boleh takbir di mana, boleh berkorban di mana, boleh menyembelih di mana. Ini sudah nggak tahu kapasitas dirinya karena tidak mengenali dirinya, sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu pada proporsinya dan secara proporsional. Jadi hati-hati dalam memilih pemimpin. Kalau dia sudah tidak bisa memutuskan dirinya akan jadi apa dan akan jadi siapa, jangan dipercayakan untuk memilih kehidupan kita di masa depan. Saya pikir ini banyak sekali tudingan-tudingan yang memojokkan Anies selama ini dengan politik identitas. Mungkin sedikit sekilas antum bisa mengelaborasi apa yaitu yang dimaksud oleh lawan politik ini dengan politik identitas ini. Nah, ini begini. Musuhnya tirani adalah pendidikan. Education is the enemy of the tyrant. Tirani ini sangat membenci pendidikan, sehingga orang ini dibodohkan secara massal, secara masif, supaya mereka kehilangan identitas dirinya, rasa dirinya tidak berharga di mata siapapun. Nah, padahal seringkali kita mendengar mensana incorpore sano. Jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Dan sekarang jiwa kita ini dihancurkan. Hanya badannya yang digemukkan, macam sapi, macam kuda, diberi makan, diberi BLT, diberi Indomie, diberi ini, tapi jiwanya dihancurkan. Supaya apa? Supaya tidak lagi merasa punya harga diri, sudah tidak menghargai jati diri, tidak mengenali jati dirinya. Nah, ini identitas sangat penting karena Donald Trump ketika dia jadi presiden Amerika, pertama kali yang dia tonjolkan identitas dirinya. Saya white, I'm American, America for American. Dia berani berkata Amerika untuk orang Amerika. Kenapa kita nggak berani berkata Indonesia untuk orang Indonesia, bukan untuk selainnya? Presiden Filipina, dia tidak mungkin berkampanye seolah-olah orang Islam. Filipina mayoritas Katolik. Dia bangga, dia otomatis dia akan berkampanye di gereja-gereja. Karena agama mayoritas, minoritas tidak didengar perkataannya. Islam di Filipina tidak pernah bergerak sedikit dihabisin. Karena mayoritas Katolik, yang makmur ya Katolik. Dan di sini kebalikannya, bagaimana mungkin saya punya anak 10, disamakan jatah beras saya kepada orang yang punya anak 5, kan nggak fair. Jadi identitas ini sangat perlu untuk memimpin sebuah bangsa.
sehingga bisa mengangkat derajat dan martabat bangsa di dunia luar. Sekarang ini kita sudah, maaf kata, sudah tidak bermartabat, sudah tidak berdaulat, sehingga sebuah negara ini berani masuk kemari. Dulu ketika Pak Harto memimpin, saya masih ingat Paul Keating, Perdana Menteri Australia, dilantik pagi hari, malamnya datang ke Indonesia untuk sujud kepada Pak Harto. Sekarang Singapura aja berani sama kita. Ini sudah tidak berdaulat, tidak lagi bermartabat. Ini martabat dan harkat bangsa ini harus kita naikkan. Kalau kita tidak punya pemimpin yang bermartabat, berdaulat, bagaimana negara ini bisa berdaulat dan bermartabat? Saya pikir itulah negeri identitas ini harus ditonjolkan. Karena negara Republik Indonesia tertulis dimanapun di ensiklopedia itu 90% mayoritas Islam. Kenapa kita nggak bangga itu? Filipina bangga 90% Katolik. Amerika 90% Protestan. Mereka bangga dan Protestan memiliki pos yang terbesar dalam negaranya. Kita nggak menyalahkan karena mayoritas agama Protestan. Di Filipina mayoritas Katolik sehingga orang Katolik semua makmur. Tapi di Indonesia mayoritas Islam, Islamnya diapain? Ya. Nah ini harus kita sadari. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menyalahkan pemimpin karena kebodohan rakyatnya. Itu yang harus kita tingkatkan, ini rakyat yang harus kita bangun. Ya. Sementara pemerintah menjatuhkan jiwa raga rakyatnya, kita jangan mau dijatuhkan. Kita masing-masing membangun jiwa raga sesama kita ini. Itu yang harus kita lakukan. Jadi don't worry. Ini sekarang isunya beralih. Yang tadinya begitu gegap gempita menekan tentang politik identitas, sekarang Anies ini dianggap sebagai non pribumi. Jadi dianggap non pribumi dan tidak patut untuk jadi pemimpin di Indonesia. Sekarang semakin ramai buzzer-buzzer ini menginformasikan, menyesatkan umat. Ini orang Arab ini non-pri. Padahal kita tahu persis dulu pada saat Soekarno yang dikatakan non-pri pada saat itu adalah Cina, bukan orang Arab. Karena hampir semua orang tahu yang mendirikan bangsa ini sebagian besar mungkin sangat banyak sekali bantuannya baik fisik maupun harta itu adalah orang-orang Arab. Contoh Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Nah sekarang Anies selalu dipojokkan dengan kata non-pri. Menurut antum gimana? Begini ya, di semua negara, di semua belahan bumi dunia ini pasti ada yang namanya tuan rumah. Di Australia itu pribuminya aborigin. Itu diberikan fasilitas kehormatan kemuliaan yang lebih daripada para pendatang ini. Orang-orang Inggris, orang mana ini semua pendatang. Tuan rumahnya adalah aborigin. Sampai sekarang tuan rumahnya pribuminya aborigin. Di Amerika pun ada penduduk asli tuan rumah. Ini setiap negara harus punya tuan rumah. Setiap rumah harus punya tuan rumah. Tuan rumah di Amerika adalah apa? Indian American. Itu tuan rumah. Di Arab pun itu ada tuan rumahnya, namanya Badui. Itu orang Badui punya hak yang lebih daripada para pendatang. Di dunia ini yang bisa dibodohkan secara massal dan masif hanya di Indonesia. Pribumi dihapuskan. Bagaimana rumah tidak ada tuan rumahnya? Ya Allah. Afala yatafakkarun. Ini hanya di Indonesia yang nggak ada tuan rumah. Tamu semua jadi tuan rumah. Siapa yang salah? Yang harus bersalah? Ketika saya menjadi tuan rumah, saya tidak bisa berbuat segala sesuatu untuk mengatur rumah saya. Tamu yang leluasa yang mengatur rumah saya. Karena kebijakannya di sini tidak ada tuan rumah, semuanya tuan rumah. Bagaimana mungkin? Setiap negara ada tuan rumahnya. Setiap rumah ya harus ada tuan rumahnya sehingga itu bisa ketertiban bisa dijaga, keamanan lah rumah saya. Kan begitu. Oke, sekarang kembali lagi ke Indonesia.
Ya, jadi tetap tekanannya itu seakan-akan Anies ini orang asing, bukan orang Indonesia. Jadi tidak patut jadi pemimpin di sini. Ya ini sekarang lagi diwacanakan seperti itu. Ya begini ya, yang punya statement seperti itu baca undang-undang, baca syarat-syarat bagaimana menjadi warga negara. Nah, ini orang-orang yang seperti Pak Kano bilang, jangan lupakan sejarah. Nah ini sekarang sejarah pun sudah diganti. Bagaimana orang mengingat sejarah yang sebenarnya? Ya. Sudah susah. Jadi ini negeri sudah tidak bermartabat, tidak berdaulat, sehingga sudah tidak mengetahui jati diri negerinya sendiri, tidak mengetahui sejarah budaya dari negeri ini. Nah, semua ini kan karena pemimpinnya, karena yang mengendalikan. Sekali lagi, semua ini tergantung dari tuan rumah. Kalau sejarahnya sudah dilupakan, sudah dirubah, bagaimana orang mau mengingat jati dirinya? Baca undang-undang supaya tidak, ya bodoh boleh lah, tapi jangan terlalu amat bodoh gitu loh. Capek. Kembali ke tuan rumah, menurut antum siapa yang tuan rumah di Indonesia aja? Tuan rumah ini yang menurut undang-undang dijadikan tuan rumah. Pribumi ini harus ada. Sekarang pribumi pun dianyahkan. Jadi Indonesia ini tidak ada tuan rumahnya. Jadi semua tamu bisa berkuasa, sehingga citizenship keluarga negara diperjualbelikan. Orang yang tidak berbahasa Indonesia bisa memakai KTP Indonesia. Itu di Amerika. Walaupun saya orang yang paling tidak rasis. Itu kalau orang Korea biar tinggal di Amerika ribuan tahun, dia tidak boleh pakai nama Amerika. Nggak, orang Korea namanya siapa? Johnson Park. Orang Cina Charles Chung, tidak boleh punya nama Amerika. Karena identitasnya harus jelas. Allah ini memberikan kita DNA, makanya ada tes DNA, memberikan originalitas, authenticity. Oh, ini otentik tidak. Dan Pak Anies kalau ayahnya aja pahlawan, berjuang untuk negeri ini, bagaimana anak seorang pahlawan dikatakan bukan pribumi? Ini kan sudah terlalu amat sangat bodoh untuk memahami hal yang sangat sederhana. Jadi kita nggak perlu menanggapin. Saya orang yang tidak mau, gimana ya? Saya kalau dia orang profesor atau orang yang memiliki predikat berpendidikan tinggi, saya akan lawan dia. Tapi kalau dia hanya orang yang tidak berpikir, saya tidak akan lawan dia, akan menjatuhkan diri saya ke tempat dia. Jadi hal-hal itu nggak usah ditanggapin. Ini kasihan. Orang buta, bagaimana bisa menuntut orang buta yang lain, kan begitu. Jadi hal-hal itu saya pikir nggak perlu ada tanggapan atau komen ya. Sudah di skip aja, dilupakan. Kasihan, ini orang yang bodoh. Kenapa kita mau ikut jadi bodoh? Jangan latah. Orang bodoh jangan terus ikut jadi bodoh. Orang marah jangan terus ikut marah. Jangan latah. Kita punya identitas, kita punya prinsip, kita punya filosofi, kita punya integritas. Kenapa kita mesti mau dibayar sama orang-orang bodoh yang dibayar untuk membodohkan orang? Oh my God. Jadi belajar lagi, pribumi itu siapa, kamu itu siapa. Belajar apa itu poh-pohan. Pelajarin sejarah. Apa itu poh-poh? Nah, pelajari sejarah, siapa yang berjuang. Pergi ke makam pahlawan. Yang ada nama siapakah? Apakah ada nama Yoshinoya di sana? Namanya Soleh, Muhammad, Sudirman. Oh, nggak ada nama Yoshinoya di Taman Pahlawan. Tengok tuh Taman Pahlawan. Bapak keliling di mana saja. Nggak ada. Semua pahlawan-pahlawan nggak ada Yoshinoya. Jangan pribumi itu menjadi perampok. Bagaimana? Terus dianggap anak seorang pahlawan bukan pahlawan. Anak seorang pengkhianat menjadi pribumi. Ini sudah, I don't know man. Ini sudah. Nah, kenapa Tionghoa disebut non-pri? Karena mereka diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia menyatakan kami orang Tionghoa tidak mengenal akan bangsa. Hati orang Tionghoa itu seluas sungai Yangtze,
sungai yang paling luas di seluruh muka bumi. Maka bagi kami tidak ada yang namanya bangsa. Maka sekiranya negara ini merdeka, kami akan menjadi warga negara, tapi tidak menjadi bangsa Indonesia. Dan karena ikatan kami dengan negeri leluhur secara budaya sangat kuat, izinkan kami juga masih mengikatkan diri dengan negeri leluhur itu. Maka perkenankan kami memiliki dua kewarganegaraan. Sementara Partai Arab Indonesia, juru bicaranya Abdurrahman Baswedan bercerita, nenek moyang kami dulu datang dari Hadramaut tidak membawa istri. Mereka menikah dengan orang-orang pribumi. Kami ini lahir dari laki-laki Arab dan perempuan-perempuan pribumi. Kami makan tidak lagi dengan daging-daging onta. Kami sudah makan dengan makanan-makanan setempat. Yang saya dan kami semua minum adalah airnya Indonesia. Maka sesungguhnya kami adalah bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPK, aslinya tidak pakai I, belum ada kata Indonesia di situ, atau Dr. Itsutsumi Sake menetapkan suku bangsa Arab adalah suku bangsa asli Indonesia. Itu ditetapkan tanggal 9 Agustus 1945 oleh Badan Usaha Persiapan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 55 dari permintaan ini, Bung Karno ketemu Chu Enlai, Perdana Menteri RRC, membuat kesepahaman orang Tionghoa di Indonesia harus diberi hak dui kewarganegaraan. Bung Karno mensyaratkan boleh, tapi dia juga warga negara Indonesia harus pakai nama Indonesia. Sebagai warga negara Cina silahkan dia pakai bahasa Cina. Maka dikeluarkan keputusan presiden tahun 55, orang Cina harus memiliki dua nama. Ya, maka misalnya Sudono Salim, itu nama Indonesianya, nama Cinanya Lim Swilyo. Basuki Cahaya Purnama, nama Indonesianya, bahasa Cinanya singkatannya Ahok. Itu karena itu mereka tidak mau jadi bangsa Indonesia, mereka hanya mau jadi warga negara, itu pun meminta dui kewarganegaraan. Ini semua otentik, ini sejarah kita bisa buka ya. Nah, sampai orang Cina keberatan kalau harus pakai nama Indonesia. Maka seorang tokoh Cina di Jakarta terpaksa berganti nama karena itu peraturan pemerintah. Dia menamai dirinya Kasnawi Karnadipa Negara. Bekas Cina Betawi tukar nama karena dipaksa negara. Jadi sebagai kritiknya terhadap keputusan presiden yang harus dua nama, dia memberi namanya sendiri Kasnawi Karnadipa Negara. Bekas Cina Betawi tukar nama karena dipaksa negara. Nah, maka muncullah kewarganegaraan untuk Cina itu non-free. Kalau Arab free karena sudah diputuskan. Baik, silakan Anda baca notulasi rapat-rapat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau nggak punya bisa copy di rumah saya punya notulasi lengkap, baik dalam bentuk ya tulisan-tulisan kalau dulu ya tulisan para wartawan itu sebelum ada kaset itu ya, kemudian ketikan dan tulisan tangan lengkap ya. Beredar meme di media sosial dan diposting oleh akun Jenderal Suryo Prabowo soal surat Bung Hatta tentang Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab 1934. Sumpah Pemuda Keturunan Arab ini yang berisikan 1. Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. Karenanya 2. Karenanya mereka harus meninggalkan kehidupan sendiri atau isolasi. Dengan sumpah ini yang ditepati pula sejak itu dalam perjuangan nasional Indonesia menentang penjajahan sambil ikut dalam organisasi GAPI
dan kemudian lagi ikut dalam peperangan kemerdekaan Indonesia dengan laskarnya, dengan memberikan kurban yang tidak sedikit, ternyata bahwa pemuda Indonesia keturunan Arab benar-benar berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan tanah airnya yang baru. Sebab itu tidak benar apabila warga negara keturunan Arab disejajarkan dengan warga negara keturunan Cina. Dalam praktik hidup kita alami juga banyak sekali WNI keturunan Cina yang pergi dan memihak kepada bangsa aslinya RRC. Warga negara Indonesia keturunan Arab boleh dikatakan tidak ada yang semacam itu. Indonesia sudah benar-benar menjadi tanah airnya. Sebab itulah salah benar apabila kedua macam WNI itu disejajarkan dalam istilah non-pribumi. Jakarta, 24 November 1975, Muhammad Hatta. Catatan asli surat tersebut ada pada A.R. Baswedan, Yogyakarta, Bapak Hari Kesadaran Bangsa Indonesia, keturunan Arab dan perintis kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Dalam captionnya, Jenderal Suryo Prabowo mengatakan, ada nggak ya warga negara Indonesia keturunan Arab yang komunis? Maaf, menurut Bung Hatta, rupanya WNI keturunan Arab itu dikategorikan sebagai pribumi. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Nah ada yang melakukan itu. Dan ini dilakukan siapa? Seluruh kelompok. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamiatul Khair. Saya sampaikan kemarin juga di Jamiatul Khair 115 tahun. Saya diundang hadir itu ketika saya masih Mendikbud. Terus saya katakan saya sudah bukan tapi tetap diundang hadir, saya sampaikan di sana. Bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional. Dan Partai Arab Indonesia itu menyatakan tujuannya adalah merdeka. Apa yang terjadi? Begitu Indonesia merdeka, partainya membubarkan diri. Bapak-bapak ibu sekalian, cari di dunia mana ada sebuah partai membubarkan diri karena tujuan telah tercapai. Loh tujuan tercapai kok? Tujuannya adalah Indonesia merdeka. Ya sudah, tujuan kita tercapai. Halas, tutup. Membubarkan diri, bukan dibubarkan. Bukan. Lalu mengatakan apa? Masing-masing kita silahkan kemana saja. Mayoritas. Semua bangsa dan patria.